Pembangunan itu adalah tentang manusia. Pembangunan itu bukan tentang barang penopang manusia. Itu poin utama yang harus kita fokuskan. Manusia, tentang manusianya. Dan manusianya artinya apa? Manusianya, keluarganya, komunitasnya, lingkungannya. Tapi fokusnya pada manusianya. Karena itulah kenapa saya tadi tunjukkan soal indeks kualitas pembangunan manusia. Karena kuncinya ada di situ. Sehingga ketika negara berbicara tentang meningkatkan kesejahteraan, maka dia bukan berbicara tentang meningkatkan angka-angka pengukur, tapi meningkatkan kenyataan kesejahteraan yang ada di masyarakat. Fokusnya di situ. Dan ketika bicara kesejahteraan, nomor satu apa? Nomor satu, sehat. Dan ketika bicara sehat, mulai dari kapan? Sehat itu mulai dari ibu hamil mendapatkan pasokan gizi yang baik untuk setiap bayi yang dalam kandungannya. Nomor satu. Kalau tidak ada itu nggak jalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini persoalan ini itu lewat, tidak menjadi fokus. Dan kemudian kedua, masa awal, usia awal, lalu usia sekolah. Ketika masuk usia sekolah, bangku sekolah yang cukup untuk bangku SD jumlahnya sama dengan bangku SMP, jumlahnya sama dengan bangku SMA. Hari ini jumlahnya kayak piramid. Yang SD banyak, begitu SMP makin sedikit, SMA makin sedikit, perguruan tinggi makin sedikit. Selama itu terjadi, berarti negara tidak berencana untuk mendidik semua anak. Nah, rencana. Dilihat dari mana? Bangkunya aja nggak cukup. Gitu mau bilang mendidik semua anak? Belum, tidak berencana. Itu diubah. Jadi kesehatan dasar, yang kedua pendidikannya. Setelah terdidik, bersekolah salah satunya. Terdidik beda dengan bersekolah. Bersekolah itu diselenggarakan negara. Mudah-mudahan itu menghasilkan orang-orang yang terdidik. Dengan itu mereka kemudian bekerja di dalam, nah ini baru pasar masuk nih. Pasar masuk di dalam sebuah perekonomian. Masuk dalam perekonomian, ada yang menjadi penyedia tenaga kerja, ada yang masuk di situ sebagai pengusaha, baik mikro maupun besar, yang kemudian bergerak di dalam pasar, terjadilah distribusi kesejahteraan di pasar. Tapi proses penyiapan itu diselenggarakan oleh negara. Jadi ketika kemudian negara berbicara tentang kesejahteraan, bukan sekedar meningkatkan GDP, bukan sekedar meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi mengubah kualitas hidup setiap orang dan setiap keluarga yang ada di Indonesia. Ini fokusnya.